on. Saya berutang budi sama Tuti. Mudah-mudahan Tuti nggak kena masalah karena dia menolong saya. Alhamdulillah kamu bisa kembali kerja. Tapi aneh juga ya kok mereka baik sekali. Mau membiayai pengobatan Mama. Emang Pak Rizal orangnya baik, Ma. Rizal? Bos saya. Lucu juga ya. Semula mereka memecat kamu. Sekarang kamu dipekerjakan kembali. Malah membantu lagi. Sebenarnya sih saya nyicil, Ma. Nanti saya bayar pakai gaji saya. Makanya kamu kerja yang baik. Jangan sampai mengecewakan orang yang sudah baik seperti itu. Iya, Ma. Tapi Mama juga janji. Mama nggak boleh mikirin lagi soal biaya, ya? Terima kasih, An. Mama nggak usah ditunggu. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Bu Ana? Loh, Bapak kan? Iya, saya supirnya Tuan Rijal, Bu. Oh, ya. Sedang apa Bapak di sini? Tuan Rijal nyuruh saya nungguin Ibu. Untuk? Tuan nyuruh saya nganterin Ibu pulang, Bu. Mari, Bu, silakan. Lagi ngapain? Lagi siap-siap mau berangkat tarawih, Sin. Itu apa? Ini sajadah sama kopi biasa ya. Saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Tarawih dijadiin alasan buat bohong. Dasar maling. Ngapain juga dia bawa makanan buat tarawih? Nanya kan masih di rumah sakit. Oh, Nyonya masih dirawat di rumah sakit. Saya titipin aja ya, Mi ya. Buat Ning Ana apa buat Umi? Buat semua yang ada di sini. Buat buka puasa sama buat sahur. Udah, Mi, udah, Mi. Aduh. Aha, ngakunya tarawih. Taunya ngirimin makanan buat pacar gelapnya ya? Kok kamu ada di sini? Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu ini. Ayo pulang. Dah. Wah, ada acara makan-makan nih. Tempe bacem ini kesukaan aku nih. Sembarangan.
Aku masakin tempe bacem ini spesial untuk Adrian, bukan untuk kamu. Tempenya banyak, saya juga nggak bisa ngabisin sendiri kok. Ayo. Iya nih, Lisa pelit. Yan, tunggu sebentar ya. Yol, bantuin aku dalam sebentar yuk. Aduh, apa sih, Lis? Tempenya udah kasih obat tidur. Apa? Masya Allah, kamu mau ngeracuni Adrian? Shh. Aku udah nyelidikin siapa Adrian. Dan aku nggak mau kehilangan dia. Dia harus cepet-cepet cerai dari istrinya. Aduh Lisa, ngerusak rumah tangga orang itu dosa. Ih, alah, dosa masalah belakangan. Yang penting cita-cita aku tercapai. Dan kamu harus nolongin aku. Hah? Aku bantuin kamu? Ah, enggak deh. Ini kan bulan puasa. Udah gitu aku kan mesti nambahin pahala, bukan nambahin dosa. Enggak. Kamu tuh temen aku. Masalah nanti dosa, aku yang nanggung. Toh nanti kalau aku sukses, aku nggak bakal ngelupain kamu. Iya justru karena teman kamu, aku nggak mau ngikutin ambisi kamu. Ambisi kamu itu yang haram itu dihalalkan. Ih, enggak deh. Enggak ya? Enggak. Yol! Sok suci. Nanti kalau aku jadi nyonya besar, kamu juga bakal gigit jari. Yol, nggak ikut makan, Yol? Enggak deh. Makasih ya. Gimana tempe buatan saya? Enak. Kamu kenapa, Yan? Nggak tahu nih. Kepala saya kok berat sekali. Oh, mungkin kamu cuma kecapean aja. Mendingan kamu istirahat aja dulu. Tapi saya harus tarawih dulu. Kamu rebahan aja. Nanti kalau udah enakan, baru kamu sholat tarawih, ya? Dasar modal dengkul. Mau ngerayu cewek pakai nyuri stok makanan aku. Itu si Umi. Umi itu pembantunya si Anna. Anna? Istrinya Adrian? Oh, selama ini kamu masih berhubungan sama si Anna? Sin, hati-hati kalau bicara ya. Saya tidak pernah ada affair apa-apa sama Anna kok. Kalau emang nggak ada apa-apa antara kamu sama Anna, ngapain juga kamu ngasih makanan sama si Anna? Kamu nggak tahu sih kondisi mereka sekarang, Sin. Adrian itu adalah sahabat saya. Anna istrinya Adrian. Sahabat istri. Si istri sahabat. Berarti kalau istrinya sahabat saya, berarti sahabat saya juga dong. Sekarang kalau kamu mau fitnah saya bukan sama dia, silakan. Kelewatan kamu, Sin. Orang lagi susah malah kamu fitnah yang enggak. Di mana otak kamu, Sin? Di mana hati kamu? Hah? Sur, hati, otak, salah. Nggak apa-apa, bebas kalau orang marah, nggak apa-apa, nggak salah nggak apa-apa. Ngerti kamu? Hah? Yan? Adrian? Yan? Minta tolong motretin aja nggak mau. Aduh, Lisa mau apa ya dengan kamera itu? Astagfirullahaladzim. Yola. Lisa, apa yang kamu lakukan? Shh, jangan teriak-teriak dong. Adrian kan terbangun. Aku bilang pergi. Yol. Ini rumah aku. Aku nggak mau rumah aku dipakai maksiat. Ngerti kamu? Pergi. Apaan sih kamu, Yol? Yola, ini kan urusan aku. Ngapain kamu ikut campur? Iya, tapi ini kan rumah aku. Aku nggak mau kamu bikin dosa di rumah aku. Itu aja. Yang bikin dosa tuh siapa? Aku tuh cuma mau bikin foto. Nanti aku kirimin ke istri Adrian. Biar mereka berantem terus bercerai. Kok kamu bisa ya setega itu? Lisa, ingat, ini tuh bulan suci. Bulan Ramadan. Aku nggak nyangka ya, perbuatan kamu kok bisa bikin serendah itu. Lah, sok suci kamu. Aku nyesel loh punya teman kayak kamu. Dong, masuk dong, gak apa-apa. Eva, nggak usah lah, Fa.
nggak enak, udah malam. Udah malam gini kan semuanya udah tidur kok. Dong, masuk aja nggak apa-apa kok. Kamu kan istri orang. Mas. 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 Si Eva tuh sama cowok barunya baru pulang tuh. Ada apa sih? Kamu pakai bangunin saya segala. Dasar emang perempuan gak punya malu. Perempuan murahan. Udah punya suami, masih lagi pergi sama cowok lain. Udah, bukan urusan kita. Biarkan aja. Ayo tidur. Kamu ganggu aja. Perkawinan saya itu cuma di atas kertas. Cuman itu doang. Ayo dong, masa kamu nggak mau nganterin saya masuk sih? Eva, lain kali aja ya. Selamat malam. Besok aku telepon kamu. Iya, Oke? tapi Punya malu. Sudah, Pak. Makasih ya, Pak ya. Saya sudah diantar oleh supir Bapak. Iya, sama-sama. Pak, saya sudah terbiasa naik kendaraan umum, Pak. Jadi, Bapak nggak perlu nganter jemput saya seperti itu, Pak. Zaman sekarang kan banyak kejahatan. Apalagi perempuan seperti kamu, jalan sendirian malam-malam kan bahaya. Iya, Pak. Tapi Saya nggak mau kehilangan pegawai sebaik kamu, Ana. Makanya saya kirim supir buat kamu. Iya, makasih, Pak. Cuman Saya kan... tahu kamu keberatan menerima bantuan pribadi dari saya. Kamu nggak mau bertampuri sama saya, kan? Besok saya akan urus tentang fasilitas transportasi buat kamu. Maksudnya? Perusahaan kan punya fasilitas mobil dan supir buat semua pegawai. Jadi kamu nggak perlu ngerasa nggak enak. Ya? Oke, bye. Laki-laki macam apa kamu? Hah? Teganya kamu menyakiti istri kamu. Kamu kira kamu punya kekuatan? Hah? Kamu ini lumpuh, tidak ada daya lagi. Tahu nggak? Dasar nggak tahu diri ini orang. Udah, nggak apa-apa kok, Fa. Cuma tergores aja. Nggak nyangka ya, diam-diam Arman udah mulai sembuh. Padahal kan terapi dan perawatan udah mulai kita hentikan. yang pasti sekarang Arman adalah ancaman buat kita. Arman berbahaya. Kamu benar, Pak. Lebih baik Arman kita singkirkan saja, supaya tidak jadi ancaman lagi buat kita. Singkirkan bagaimana, Mas? Jangan lakukan itu, Mas. Nanti kita ditangkap polisi. Vina, polisi tidak akan tahu siapa yang membunuh Arman. Polisi kan bisa menyelidiki, Mas. Apalagi kalau ini kasus pembunuhan. Vin, Arman kita bunuh pelan-pelan. Kita buat semua kelihatan alami, bukan pembunuhan. Tapi, Mas, saya takut. Vina, kamu tahu apa akibatnya buat kita kalau Arman sembuh dan membongkar semua perbuatan kita? Apa kamu mau jadi korban? Hah? Mau jadi korban juga seperti Eva? Bagaimana kalau suatu hari nanti Arman akan melakukan hal yang sama pada kita? Mencoba mencelakakan kita. Sekarang saja dia sudah berani dan punya kekuatan untuk melukai Eva. Tapi, Mas... Tidak ada jalan lain. Arman harus kita singkirkan.
kita tidak boleh memberikan kesempatan pada dia. Mungkin berita pemecatan Bu Ana cuma gosip. Gak mungkin Bapak memecat pegawai sebaik dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Bu, maaf sudah ditunggu Bapak di ruangannya. Sekarang? Ya udah, saya duluan ya. Misi. Ya, Pak. Silakan duduk. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang kembali di perusahaan ini. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin dan insya Allah saya tidak akan mengecewakan Bapak. Ana, saya masih belum mengerti kenapa masih ada orang yang bisa benci dengan orang sebaik kamu. Maksudnya apa ya, Pak? Saya bukannya mau ikut campur. Tapi kamu berhak tahu soal ini. Kamu ingat pertemuan dengan Eva tempo hari lalu? Iya, Pak. Kamu memang tidak cerita apa-apa tentang Eva pada saya. Tapi Eva cerita banyak tentang kamu. Dan sekarang saya ingin dengar dari kamu. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menceritakan masalah keluarga saya. Ya. Tapi seandainya kamu tahu apa yang dikatakan Eva, kamu pasti... Saya sudah tahu kok, Pak. Eva pasti menjelek-jelekan saya dan berusaha menghancurkan hidup saya. Kalau betul dia menghancurkan kehidupan kamu, kenapa kamu diam saja, Ana? Kenapa kamu tidak membela diri? Kamu mau tahu apa yang dikatakan Eva? Tidak perlu, Pak. Saya sudah tahu. Ya, bagaimana kamu bisa menjalani kehidupan kamu dengan tenang kalau kamu masih diusik-usik juga? Siapa sih Eva sebenarnya? Eva itu istrinya Kak Arman, kakak ipar saya. Hanya itu yang bisa saya ceritakan sama Bapak. Apapun yang terjadi dalam keluarga saya, biarlah menjadi rahasia keluarga kami, Pak. Iya, tapi... Permisi ya, Pak. Oke. Ya. Ada apa, Pak? Saya mau lihat berkas-berkas dan data company profile PT Nusantara Sakti. Perusahaan konstruksi yang membangun proyek kita di Sawangan, maksud Bapak? Iya. Baik, Pak. Saya akan siapkan sekarang. Ya ampun, Rin. Kamu kok dari tadi nguap mulu? Emangnya harus bergadang seharian? Namanya juga bulan puasa, Dit. Harap maklum aja deh, orang-orang tuh pada ngantuk di siang bolong. Soalnya tuh kita harus bangun dan makan sahur. Gue ngantuk bukannya karena sahur, tapi abis tahajud semalaman. Hah? Tahajud? Karena gue nggak bisa bantu apa-apa lagi kecuali bantu dengan doa. Pasti kamu berdoa supaya aku setia sama kamu deh. Kamu tuh gear banget ya. Aku tuh ngedoain Feli, soalnya mamanya udah ngelarang aku nemuin dia lagi. Jadi jalan satu-satunya yang masih bisa aku lakuin adalah ngedoain dia. Insya Allah permohonan tahajud aku dikabulin. Jadi kau bergadang sampai pagi cuma gara-gara kau berdoa buat Feli, gitu? Maaf, Bu. Kami sampai saat ini belum menemukan kelainan apapun pada jaringan otak anak Ibu. Apa sebenarnya yang menyebabkan anak saya jadi aneh begini, Dok? Kami akan melakukan penelitian yang lebih jauh lagi, Bu. Tapi sampai saat ini, kami belum menemukan kelainan apapun juga. Dokter umum mengirimkan saya ke sini dan menyarankan saya untuk minta tolong pada para ahli jiwa dan ahli syaraf. Tapi kalau dokter sendiri tidak bisa menolong anak saya, apalagi yang bisa saya kerjakan, Dok? Lalu kemana saya minta pertolongan? Bu, saya harap Ibu tidak putus harapan. Harapan itu selalu ada. Walaupun sampai saat ini kami belum menemukan apa-apa, tapi Ibu bisa memohon pertolongan dari Allah. Saya permisi dulu, Bu. Ya, terima kasih, Dok. Permisi. Ma, Rini juga ngomong gitu sama Feli, Ma. Apa? Rini bilang, kalau semua dokter udah menyerah, jalan satu-satunya adalah memohon kepada Allah. Sekarang mau hubungin Rini deh, dan suruh dia jenguk Feli sekarang. Ya, Ma ya? Tapi, Fel, Mama... Cuman Rini yang percaya sama Feli, Ma. Feli nggak gila, Ma. Tolong ya, Ma. Iya. Saya bingung sama laporan keuangan minggu ini. Om, coba Om jelaskan sama saya. Dari mana pengeluaran-pengeluaran ini
Loh, semua pengeluaran ini kan juga atas persetujuan kamu, Fah. Kenapa bingung? Saya cuma ingin penjelasan aja. Karena menurut laporan di sini, Om semua yang mengajukan proposal, semua biaya-biaya ini, totalnya 350 juta. Ini semua biaya operasional, Fah. Dana taktis. Saya minta perincian ya. Apa? Saya minta semua pengeluaran Om pertanggungjawabkan, lengkap dengan tanda terimanya. Kamu curiga sama Om, Eva? Kamu menuduh Om menggelapkan dana operasional, iya? Kenapa Om panik? Saya cuma menjalankan prosedur bisnis. Semuanya mesti jelas. Apalagi menyangkut uang sebesar ini. Oke, akan Om siapkan. Saya harus cari orang yang bisa mengendalikan Om Hashim. Orang yang lebih profesional dan bisa dipercaya. Halo. Mas, jadi nggak makan siangnya? Saya udah booking tempat loh. Udah, batalkan saja. Batalkan? Vina, mulai sekarang kita harus hati-hati dengan semua pengeluaran kita. Karena Eva mulai curiga sama kita. Kamu masih punya alamat kontaknya Pak Wisnu nggak? Pak Wisnu yang dulu menjabat manajer keuangan di perusahaan ini? Iya. Saya masih ada filenya, Bu. Tolong hubungan saya dengan Pak Wisnu sekarang juga. Baik. Wisnu pasti bisa menolong saya dan menjelaskan pengeluaran operasional yang makin lama makin membengkak ini. Yol, Adrian kok nggak masuk kantor sih? Ditanya kok diem aja. Kamu sakit gigi ya? Aku sibuk. Kamu marah sama aku gara-gara semalam? Udah deh Lisa, jangan ganggu aku, oke? Aneh deh. Kamu tuh kan temen aku, Yola. Kok sekarang kamu ngebelain Adrian sih? Siapa yang ngebelain Adrian? Kamu marah sama aku karena Adrian kan? Artinya kamu ngebelain Adrian dong. Lisa, aku tuh nggak ngebelain Adrian. Perbuatan kamu itu yang salah. Itu tuh dosa. Malah melanggar hukum, tahu? Nggak usah sok suci dan pahlawan deh kamu. Aku tahu kenapa kamu sekarang ngebelain Adrian. Diam-diam, kamu naksir Adrian kan? Apa? Iya, kamu iri melihat kesuksesan aku. Bahkan sekarang, kamu menginginkan Adrian. Ngaku aja deh. Lisa, untung aja ini bulan puasa. Kalau enggak, udah aku... Apa? Mau apa kamu? Astagfirullahaladzim. Udah deh Lisa, mendingan kamu nggak usah deket-deket sama aku, oke? Aku lagi puasa. Daripada puasa aku batal. Kok malah pergi sih? Nggak bisa jawab pertanyaan aku ya? Berarti dugaan aku bener dong. Jangan mimpi deh kamu bisa dapetin Adrian dari aku. Aku tak bisa luluhkan hatimu. Dan aku mau pergi kemana kamu? Ada janji sama Teddy. Biasa, soal objekan. Oh, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Paling-paling juga itu Teddy. Tolong bukain pintu ya, Sur. Bilang sebentar lagi aku selesai. Yoha. Hai, Sur. Halo, Sinta ada nggak? Masih dandan, tunggu aja. Sur, tunggu. Gesek ah. Lu mau kemana hari ini? Memangnya kenapa? Lu gimana kalau ikut makan sama gua sama Sinta? Supaya lu nggak cemburu. Jadi lu tahu apa bisnis gua sama istri lu. Hargain dong yang puasa, gua puasa. Memangnya lu udah pernah puasa? Yuk, Ted, kita berangkat. Ayo. Gimana reaksinya Surya? Cuek tuh. Kok dia bisa cuek sih? Masa sih dia nggak cemburu sama kamu? Padahal kan kamu sahabatnya.
Kok bisa ya dia nggak curiga sama sekali sama hubungan kita? Sorry ya, Sin. Barangkali Surya memang nggak cinta sama kamu. Nggak mungkin. Saya tahu banget kalau Surya itu amat sangat mencintai saya. Kalau nggak, mana mungkin dia mau mengikuti semua keinginan saya. Kata orang bijak, cemburu itu tanda cinta. Kalau Surya nggak cemburu sama kamu, artinya Surya udah nggak cinta sama kamu. Atau cinta Surya sama kamu udah luntur. Maksud kamu aku udah nggak cantik lagi? Di mata Surya aku udah nggak oke lagi, gitu? Ya mungkin ada cewek lain yang bikin cinta Surya luntur sama kamu. Cewek lain? Kayaknya aku tahu siapa cewek itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sakit ya? Ya, agak gimana, kepala saya pusing tadi malam. Tapi sekarang udah mendingan. Mau saya antar ke dokter? Nggak usah, makasih. Lisa, saya boleh pinjam handphone ya? Buat telepon ke Jakarta ya? Iya, nanti pulsanya saya ganti. Sorry Yan, saya sendiri lagi nggak ada pulsa. Malahan handphone saya lagi nggak aktif. Maklumlah tanggal tua. Gimana kalau kamu tulis surat aja? Nanti saya posin. Saya ambil kertas sama bolpen dulu ya. Gaji pertama akan saya terima, dan semuanya akan saya kirimkan untuk kamu, Ana. Enak aja jadi istri Adrian. Nggak ngapa-ngapain, cuma duduk-duduk, terima gaji dari suami. Akan saya pastikan, gaji Adrian tidak akan pernah sampai ke tangan kamu, Ana. Rumah siapa ini, Sin? Kamu tunggu aja di sini. Saya mau ngelabrak perempuan itu. Hah? Sin! Sin! Hah? Hah? Mana majikan kamu? Ibu kan istrinya dan Surya kan? Gak usah basa-basi. Panggil majikan kamu si Ana. Bilang saya mau bicara. Cepat! Neng Ananya kan gak ada. Jangan bohong! Duh, keras banget. Benar, Umi nggak bohong. Neng Ananya kan kerja. Kasih alamat kantornya sama saya. Cepet. Penting banget ya. Istrinya Surya? Iya, Neng. Istrinya galak banget. Datang-datang langsung marah-marah. Makanya Umi nggak kasih aja alamat kantornya Neng. Kan Umi juga takut kalau dia nanti ganggu-ganggu Neng di kantor, gimana? Pinter ya Umi ya, Neng? Terus pesennya apa? Nggak ada. Tapi ada pesen dari Mas Teddy. Teddy mana ya? Nggak tahu. Katanya dia mau nganterin titipan buat Neng. Ya. Titipan apa? Orang saya nggak kenal yang namanya Teddy. Terus titipannya itu katanya harus langsung ke tangan Neng. Makanya Umi kasih dia alamat kantornya Neng. Pinter lagi ya Umi ya. Umi, saya ada tamu. Ntar lagi saya telepon ya. Ya, makasih. Ya, Waalaikumsalam. Kamu pikir saya nggak bisa menemukan kamu? Biarpun kamu suruh pembantu kamu untuk merahasiakan alamat kantor kamu dari saya tetap bisa menemukan kamu. Ada apa sih, Sin? Ada apa? Nggak usah belaga lupa ya. Sampai sekarang kamu masih aja ngegangguin suami saya, Surya. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Surya itu kan sahabatnya Adrian. Mana mungkin dong, Sin? Kalau memang nggak ada apa-apa antara kamu sama Surya, ngapain juga kamu suruh pembantu kamu untuk merahasiakan alamat kantor kamu dari saya? Saya nggak suruh Umi merahasiakan apa-apa kok. Kenapa juga Surya ngasih uang dan makanan ngumpet-ngumpet dari saya? Kenapa? Ayo jawab. Sin,
kita bicarakan ini baik-baik. Jangan kayak gini dong. Biar semua orang di sini tahu siapa kamu sebenarnya. Mentang-mentang Adrian sekarang udah jatuh miskin, terus kamu mau ngambil suami orang, hah? Tolong ya, Ana. Jangan ganggu rumah tangga saya. Kalau kamu mau cari laki-laki, cari laki-laki yang masih bujangan, bukan suami orang. Ngerti? Sinta. Ana, ke ruangan saya. Saya mohon maaf atas kejadian tadi, Pak. Siapa lagi perempuan itu, Ana? Saya tahu ini adalah masalah pribadi kamu. Tapi masalah kamu adalah masalah saya juga. Karena itu semua akan mengganggu dan mempengaruhi pekerjaan kamu, Ana. Bagaimana kamu bisa bekerja dengan baik kalau kamu punya banyak masalah yang mengganggu pikiran kamu, Ana? Itu tadi kesalahpahaman, Pak. Dan saya berjanji hal seperti itu tidak akan terulang lagi di sini. Saya cuma ingin meringankan beban kamu. Kamu minta saya percaya sama kamu. Dan sekarang saya minta kamu percaya sama saya. Kamu harus punya tempat untuk mencurahkan semua isi hati kamu. Sampai kapan kamu sanggup menanggung semua ini? Vel, Rin, Mama tunggu di luar ya. Tante tinggal ya. Rin, tolong catat alamat ini, Rin. Alamat apa? Alamatnya Bu Nyai. Lo kesana ya, cepetan. Alamatnya Jalan Melati, nomor 106, Blok 3. Gue harus ke rumah Bu Nyai. Iya, Rin. Cuman dia bisa menghentikan semua ini. Dokter udah nyerah, Rin. Gue kan udah bilang, lo nggak usah mikirin masalah itu lagi. Lupain aja, Vel. Yang harus lo lakuin sekarang adalah beribadah. Hanya Allah yang bisa nolong lo. Lo harus pasrah. Lo harus percaya sepenuhnya sama Allah. Lo tuh nggak tahu gimana hebatnya Bu Nyai. Lo lihat dong buktinya gue. Lo nggak boleh takut sama siapapun kecuali sama Allah. Ingat itu. Cepet, Rin. Cepet lo ke rumah Bu Nyai, Rin. Tolongin gue, cepet. Enggak, Vel. Gue akan bantu lo dengan doa, dengan ibadah. Hanya Allah yang patut kita sembah, bukan dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Permisi, Pak. Saya malam ini harus jenguk ibu saya di rumah sakit. Jadi... Oke, nggak apa-apa. Saya ngerti kok. Ibu kamu kan lebih penting daripada makan malam. Terima kasih atas pengertian Bapak. Ana, kamu harus lebih terbuka pada saya. Gimana saya bisa mengerti kamu kalau saya nggak tahu apa-apa? Bapak benar. Terima kasih. Saya permisi dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum. Tunggu. Ini nama supir kamu. Supir saya? Nanti di lobi kamu panggil dia aja. Pak, Jangan khawatir. Ini semua adalah fasilitas kantor. Bukan bantuan pribadi saya. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada apa? Aku kesini bukan nyari kamu. Adrian memang tinggal di sini, tapi bukan berarti dia hak milik kamu. Ada yang nyari? Siapa? Lisa. Lisa. Lisa? Yan, gimana keadaan kamu? Udah baik kan? Ya, udah lumayan. Kok nggak masuk? Yola nggak ngizinin saya masuk kan? Kenapa? Yan, mendingan kamu cari tempat tinggal lain deh. Saya khawatir Yola naksir kamu. Apa? Yola cemburu ngeliat kedekatan saya sama kamu. Makanya sikapnya berubah banget sama saya. Saya aja nggak dikasih izin nemuin kamu. Saya khawatir nanti dia bisa merusak rumah tangga kamu. Saya tahu Yola itu siapa, Yan. Saya kenal Yola udah lama. Jadi lebih baik kamu hati-hati sama Yola. Dan menurut saya, lebih baik kamu cari tempat tinggal baru. Ibu lama di sini? Kenapa, Pak? Ibu masih lama di sini? Bapak pulang aja. Wah, Bapak suruh saya nungguin Ibu, terus antar sampai rumah katanya. Ya nanti kalau perlu sama saya, karko saja. Oh, jangan lupa nama saya Wawan. Makasih, Pak Wawan. Permisi. Kamu diantar siapa, An, barusan? Sama orang kantor. Kamu hebat ya, An. Udah bisa dapat fasilitas mobil dari kantor. Mas Nanda mana? Mas Nanda lagi nemenin anak-anak, An, di rumah. Soalnya pembantu lagi pulang kampung. Yuk, mendingan ini dibuka aja deh. Nanti dokter curiga lagi. Nanti kamu dikira nggak gila. Assalamualaikum. Ma, Mama kenapa? Arman kenapa, Ma? Tolongin Arman masuk rumah sakit. Mama tahu dari mana? Mama tadi telepon ke rumah. Ingin tahu keadaan Arman. Pembantunya yang bernama Tutu yang mengangkat. Dia bilang Arman digotong ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Nyonya nggak ada di rumah. Kita nggak perlu ketemu sama majikan kamu. Kita cuma mau tahu di mana Arman. Maaf, saya juga nggak tahu. Nanti langsung telepon Nyonya aja. Masa nggak tahu sih, Pak? Tolong dong tanya yang lain. Mungkin mereka tahu di mana Kak Arman dirawat. Saya tahu. Kami sudah memutuskan. Kami tidak bisa menerima suami Anda di sini. Kenapa begitu, Dok? Saya mampu kok biayain perawatan suami saya. Ini bukan masalah biaya, Bu. Ini masalah status medis dari pasien sendiri. Ibu kan tahu ini rumah sakit jiwa. Ya, yang kami terima di sini adalah pasien-pasien rumah sakit jiwa. Dok, tapi suami saya ini gila, Dok. Lihat lengan saya, Dok. Saya udah nggak bisa ngendalin suami saya, Dok. Berdasarkan catatan medis dan hasil analisa kami tidak menemukan kerusakan apapun di jaringan syaraf otak Pak Arman. Saya sarankan sebaiknya Pak Arman dibawa saja ke klinik fisioterapi untuk kelumpuhan yang dideritanya. Bukan ke rumah sakit jiwa, Bu. Kamu cuma bisa bikin repot aja. Kalian, Kak Arman. Mau kamu apakan kakak saya? Kenapa kamu bawa dia rumah sakit jiwa? Dia nggak gila, kamu yang gila, Pak. Pergi kalian dari sini. Pergi. Dari mana kalian? Kurang ajar. Arman. Sini kamu. Masuk. Masuk kamu. Masuk ke mobil. Ayo. Tolong. Tolong.
Kalian lihat sendiri apa yang kalian lakukan sama kakak kalian tercinta itu. Kalian mau nolong Arman? Mau nolong? Akhirnya, setelah kejadian itu, mereka bisa menerima Arman jadi pasien. Mereka percaya kalau Arman punya gangguan psikologis dan berbahaya. Tapi kenapa kamu bawa pulang Arman ke rumah lagi, Fa? Ya, mereka sih tetap nggak menerima Arman sebagai pasien rawat inap, tapi hanya sebagai pasien rawat jalan. Ya, tapi kan setidaknya kita bisa bawain obat-obatan buat dia. Obat-obatan? Ini obat tenang, dan obat-obatan yang lain yang nggak perlu dikonsumsi sama dia. Obat-obatan ini akan menggerogoti semua kesehatan dia. Ya, paling tidak kita bisa bikin dia jadi tambah tenang dan tidur seharian tanpa mengganggu kita. Artinya Arman akan mati secara pelan-pelan. Berarti kita tidak perlu lagi untuk membunuh dia. Begitu kan, Fa? Ma, yang penting kan sekarang kita udah tahu keadaannya Kak Arman. Kak Arman sudah membaik, Ma. Sudah bisa bergerak. Tapi kenapa harus dibawa ke rumah sakit jiwa? Apalagi yang mau Eva lakukan terhadap Arman? Ma mesti yakin Allah pasti akan melindungi Kak Arman. Arman, saat ini Mama tidak berdaya. Mama tidak bisa menolong kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ana. Surya? Ya. Gini, An. Saya sudah dengar dari Umi dan saya minta maaf kalau Sinta udah gangguin kamu. Ya nggak apa-apa sih, Sur. Cuman lain kali kamu mesti jelasin ke Sinta supaya dia nggak salah paham. Yoha. Ini, An. Apa itu? Adrian kan sahabat saya. Dan dia dulu banyak sekali bantu saya. Nggak ada salahnya dong kalau saya gantian untuk bantu dia. Jangan, Sur. Terimalah, An. Ini uang halal kok. Uang saya sendiri, jerih payah saya sendiri. Iya, tapi nanti kalau Sinta tahu dia marah lagi. Enggak. Nanti saya akan kasih tahu sama Sinta. Saya enggak pakai sembunyi-sembunyian lagi sekarang. Saya akan kasih pengertian sama Sinta. Enggak perlu takut. Tapi saya mohon tolong diterima pemberian saya yang tulus ini, An. Sur, makasih. Tapi sekarang kamu yang lebih membutuhkan uang daripada saya, An. Semoga Tino bisa kembali sekolah lagi ya. Makasih ya, Sur. Oke deh kalau gitu, saya permisi dulu. Emangnya kenapa sih, Mas? Kenapa saya nggak boleh lagi belanja di mall? Vina, kita harus hati-hati. Eva mulai curiga melihat laporan keuangan perusahaan. Curiga gimana? Saya akan banyak menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup kita ini. Itu kan bukan salah saya, Mas. Mas sendiri yang salah. Mestinya Mas harus hati-hati supaya jangan sampai ketahuan dong. Sudahlah, Vin. Pokoknya untuk sementara waktu, kamu jangan berfoya-foya dulu. Jangan sampai membuat Eva makin curiga sama kita, ngerti? Terlambat, Om. Saya udah lama curiga. Dan saya udah temukan jalan keluarnya.